Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini kita membicarakan permasalahan persamaan getaran yang merupakan bagian dari getaran harmonis. Pada skema ini kita sudah jelas mengambil istilah-istilahnya, maka dengan demikian kita akan buktikan bersama seperti apa persamaan simpangan pada getaran, yaitu salah satunya adalah Y sama dengan A sin theta sebagai persamaan dasar. Sekarang kita buktikan bersama-sama bahwa persamaan simpangan getaran, ya. Kita lihat ilustrasinya bahwa benda tersebut akan bergerak menuju ke titik E atau menuju ke titik F, sehingga yang bisa kita peroleh pada ilustrasi tersebut salah satunya adalah segitiga OBC. Maka sudut theta pada titik O, sehingga keterangan yang diperoleh bahwa OC merupakan simpangan maksimum atau yang disebut dengan amplitudo. Kemudian BC merupakan simpangan benda pada titik C, maka kita sebut dengan Y atau disebut dengan simpangan getaran. Sehingga menentukan simpangan getarannya kita harus memperhatikan sudut segitiga pada OBC, sehingga kita bisa menemukan bahwa harga sin theta itu sama dengan Y dibagi dengan A, atau simpangannya yang diperoleh adalah A dikalikan dengan sin theta. Jadi inilah persamaan sederhana yang paling sederhana untuk menentukan simpangan getarannya. Kita lihat pada titik O, ya, sudut theta itu kalau benda melakukan gerak melingkar beraturan, maka selalu berbanding lurus dengan kecepatan sudut atau waktu yang diperlukan, sehingga persamaannya adalah theta sama dengan omega dikalikan dengan T. Pada waktu mencapai sudut 360 derajat, maka benda kembali ke titik semula, sehingga persamaannya menjadi 2pi sama dengan omega dikalikan dengan T. Maka omeganya sama dengan 2pi dibagi dengan T, atau kalau menggunakan frekuensi adalah omega sama dengan 2πf. Sehingga persamaannya kita masukkan, maka omega T adalah theta, maka omeganya adalah 2pi per T, kemudian menjadi 2πf, sehingga persamaannya ada 3 bagian, yaitu A sin omega T, A sin 2pi per T kali T, atau A sin 2πf dikalikan dengan T. Itu adalah persamaan simpangan getaran pada getaran harmonis. Selanjutnya kita lihat pada kecepatan getaran. Kecepatan secara umum merupakan perbandingan perubahan simpangan dengan perubahan waktunya, sehingga persamaannya boleh dituliskan bahwa V sama dengan delta Y dibagi dengan delta T, atau kalau perubahannya ini sangat kecil maka menjadi dy per dt, sehingga kita masukkan persamaan Y sama dengan A sin omega T, sehingga persamaannya menjadi D dibagi dengan dt dikalikan dengan A sin omega T. Akhirnya kita bisa menentukan bahwa V sama dengan A omega cos omega T. Jadi turunan sin adalah cos, maka omega T diturunkan sebesar omega, sehingga kecepatan sama dengan A omega cos omega T, atau kecepatan getarannya adalah berbanding lurus dengan amplitudo dan kecepatan sudutnya. Nah, ini keterangannya. Maka kecepatan getaran berbanding lurus dengan amplitudo, kecepatan sudut, dan fungsi sinus getarannya. Ini adalah fungsi sinus getarannya. Selanjutnya pada percepatan, sama seperti dengan kecepatan, maka ini adalah perbandingan perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Jadi persamaannya boleh dituliskan bahwa delta V dibagi dengan delta T sama dengan A. Karena perubahannya sangat kecil, sehingga percepatan merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu, sehingga persamaannya dituliskan bahwa D per dt sama dengan A omega cos omega T, sehingga persamaannya menjadi
A sama dengan negatif omega kuadrat A sin omega T. Jadi ini merupakan simpangan getaran atau dasar pertama kita menentukan simpangan getarannya, sehingga persamaannya menjadi A sama dengan negatif omega kuadrat Y. Artinya ini akan selalu berlawanan arah dari percepatan yang diperolehnya, sehingga A-nya sama dengan atau berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan sudutnya dan simpangan getarannya. Nah, inilah keterangan seluruhnya ya. Dari percepatan itu berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan sudut, amplitudo dan fungsi sinus getarannya, atau berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan sudut dan simpangannya. Ini adalah besaran-besaran yang harus dipenuhi oleh persamaan simpangan getaran, semuanya dalam satuan SI ya. Dari mulai A sampai sudut yang dibentuk pada waktu benda mencapai titik tertentu. Itu adalah ketentuan-ketentuan yang diperoleh pada persamaan simpangan getaran. Semoga keterangan ini bisa mempermudah kita untuk mengerjakan persoalan-persoalan pada simpangan getaran. Kita lanjutkan pada pembahasan soalnya. Kita sudah bisa membuktikan ini semua bahwa Y sama dengan A sin theta sampai Y sama dengan A sin 2pi Ft. Kita ambil contoh soalnya nomor 1. Suatu percobaan menentukan periode dan frekuensi ayunan menghasilkan data sebagai berikut. Nah, jadi inilah data yang diperoleh pada waktu terjadi percobaan, jumlah getarannya dan waktu yang diperlukan. Jumlah getarannya adalah 10, 30, 40, 60, 20. Kemudian waktu yang diperlukan 20, 60, 20. Ya, kemudian 15 dan 30. Pertanyaannya, hitunglah periode getaran masing-masing data, frekuensi getaran masing-masing data, periode terbesar, kemudian periode frekuensi terbesar, urutan dari yang terkecil, urutan dari yang terbesar. Jadi kita usahakan menggunakan tabel itu supaya mempermudah pekerjaannya. Maka kita bisa lihat ya, bahwa T atau periode itu waktu dibagi dengan jumlah getarannya, frekuensi adalah jumlah getaran dibagi dengan waktunya. Sehingga kita lihat data yang pertama ini, maka 20 dibagi 10 sama dengan 2, itu adalah periodenya. Kemudian frekuensinya 10 dibagi dengan 20, ketemunya setengah. Jadi kita sudah bisa menentukan bahwa periode dan frekuensi merupakan kebalikan satu sama lain. Dan seterusnya kita bisa menghitung satu persatu dari data sampai 5 ini, sehingga kita bisa menemukan mana yang periode paling besar, mana yang periode paling kecil. Jadi masing-masing data sudah kita jawab dari A dan B ya. Nah, kemudian untuk menjawab soal pada nomor B, pada nomor C dan D ya, maka frekuensi terbesar adalah pada data 1 dan 2. Ini yang paling besar ya. Kemudian frekuensi yang terbesar adalah pada data yang keempat. Maka kita dengan menggunakan tabel ini sangat mudah kita menentukan apa yang diinginkan dalam soal tersebut. Kemudian kita ambil yang soal E dan F, maka urutan periode dari yang terbesar, ini maaf terkecil, yang terbesar. Ini yang terkecil jadinya ya, yang terkecil, maka yang terkecil adalah nomor 4, kemudian nomor 3, ya. Kemudian nomor 5, kemudian nomor 1 dan 2 karena sama, maka ini 1 sama dengan 2. Jadi periode pada waktu diambil dari nilai yang terkecil adalah 4, 3, 5, 1, kemudian 1 sama dengan 2. Kemudian pada frekuensi dari nilai terbesar, maka kita ambil adalah 4, ini datanya ya, ketemunya 4, kemudian 3 ya, adalah 2, kemudian 5 adalah 2/3, kemudian yang selanjutnya adalah 1 dan 2. Dari peristiwa ini, soal yang dikerjakan ini, bahwa periode berbanding terbalik dengan frekuensi atau frekuensi berbalik dengan periodenya. Itu soal nomor 1. Pada soal nomor 2,
Sebuah benda melakukan gerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 2 sin 2 pi T, di mana Y dan T dalam satuan meter dan sekon. Pertanyaannya adalah hitunglah amplitudo getaran, periode getaran, frekuensi getaran, kecepatan sudut getaran, kecepatan getaran, percepatan getaran, kemudian kapan waktunya yang dibutuhkan bila terjadi simpangannya sama dengan amplitudonya. Untuk mempermudah mengerjakan soal ini, kita susun persamaannya. Jadi yang pertama kita susun demikian, ya, Y sama dengan sin theta, Y sama dengan A sin omega T, kemudian Y sama dengan A 2 pi per T, Y sama dengan A sin 2 pi Ft. Kemudian kita hubungkan dengan persamaan dalam soal 2 sin 2 pi T. Kenapa disusun demikian? Sekarang kita bisa diambil ruas bagian tengah, itu A-nya akan diurut ketemu 2, kemudian theta sama dengan omega T, kemudian 2 pi per T itu sama dengan 2 pi T, 2 pi Ft sama dengan 2 pi T. Jadi kalau kita akan mencari besaran bagian belakang, ini caranya, bagian depan ini caranya. Kita ambil soal yang A, maka amplitudo getarannya adalah 2 meter. Nah, kita lihat A, maka sama dengan 2. Nah, jadi mudah kalau kita susun demikian. Kemudian periode getaran, kita ambil 2 pi per T, ya, sama dengan 2 pi. 2 pi per T sama dengan 2 pi, maka ini 2 pi per T sama dengan 2 pi, maka 2 pi dibagi 2 pi itu sama dengan 1 sekon. Sekarang kita lihat pada frekuensi getarannya. 2 pi F sama dengan 2 pi. Ini 2 pi F sama dengan 2 pi, maka ketemunya juga 1 Hz. Kemudian pada kecepatan sudut getaran, kita lihat omega T, ini ada 2 pi T, maka omega sama dengan 2 pi. Jadi kalau kita susun demikian akan lebih mudah. Kita lanjutkan lagi pada kecepatan getaran, ya. Pada soal sebelumnya omega sudah ada 2 pi, kemudian A-nya 2 meter, maka V sama dengan A omega cos omega T. Masukkan angkanya, 2 dikalikan 2 pi, ketemunya 4 pi, cosnya tetap 2 pi T, maka besarnya adalah 4 pi kali cos 2 pi T dalam satuan meter per sekon. Kemudian kita ambil pada percepatan getaran, ini persamanya tadi sudah ada, maka dimasukkan angkanya 2 pi dikalikan 2 pi kuadrat sin 2 pi T, maka ketemunya adalah negatif 8 pi kuadrat sin 2 pi T meter per sekon kuadrat. Soal nomor G, kapan waktunya? Pada waktu simpangannya sama dengan amplitudenya. Kita masukkan persamaannya, ya, Y sama dengan 2 pi sin 2 pi T, maka Y-nya sama dengan 2, ini adalah 2, 2 dibagi 2 itu 1, maka harga sin 2 pi T sama dengan 1. Maka sin yang harganya 1 adalah 90 derajat, sehingga dituliskan 2 pi T sama dengan 90 derajat, maka T-nya 90 dibagi 2 pi sama dengan 1/4 sekon. Jadi pada waktu Y sama dengan A dibutuhkan waktu adalah 1/4 sekon. Bisa dipahami itu? Jadi yang kita hafalkan ini saja, bahwa V sama dengan A cos omega T atau negatif A omega kuadrat sin omega T pada percepatan. Nah, itu dari soal nomor 2. Kita ambil soal nomor 3. Sebuah benda melakukan getaran harmonis dengan amplitudo 1 meter, periodenya juga 1 sekon, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik simpangan adalah 1 sekon. Hitunglah A. Simpangan getaran, kecepatan getaran, kemudian percepatan getaran, dan kecepatan sudut getaran. Nah, ini yang diketahui, A-nya 1 meter, T-nya 1 sekon, kemudian T-nya juga 1 sekon. Yang ditanyakan masing-masing Y, kemudian V, kemudian A, kemudian omega. Pada simpangan getaran, kita ambil persamaannya.
karena yang diketahui adalah periode, maka sebaiknya kita menggunakan persamaan A sin 2pi per T dikalikan T. Dimasukkan angkanya, amplitudenya 1 meter, periodenya 1, ya, dikalikan 1 sekon, ya, maka 1 sama 1 dikalikan 2pi. Nah, maka ini hasilnya 2pi, maka ini sin 2pi adalah sin 360 derajat, maka simpangan pada waktu 1 sekon itu simpangannya adalah 0. Nah, itu jadi simpangan getarannya adalah 0. Nah, sekarang dari sini kita bisa memperhatikan bahwa sudut yang ditempuh oleh benda itu tergantung pada waktu yang diperlukan, sehingga kita menemukan adanya sudut dari 360 derajat yang harganya 0 sinnya. Kemudian kecepatan getaran. Nah, jadi persamaannya kita gunakan juga sama, menggunakan 2pi per T, ini juga menggunakan 2pi per T. Dimasukkan angkanya, ini 1, A-nya, T-nya juga 1, T-nya juga 1, waktunya juga 1. Maka dengan demikian ketemunya adalah 2pi cos 2pi. Cos 2pi itu 90 derajat. Ya. Cos 2pi itu 360 derajat. Maka cos 360 derajat adalah 1. Maka 1 ini dikalikan 2pi adalah 2pi meter per sekon. Itu adalah pada kecepatan getaran. Kemudian pada percepatan getaran, maka persamaannya ini diganti supaya mudah, ya. 2pi per T dikuadratkan, kemudian 2pi per T pada fungsi sudutnya. Kita masukkan angkanya, ini 1 amplitudenya, 2pi dibagi 1, kemudian 2pi dibagi 1, ini dikuadratkan, maka negatif 4pi kuadrat dikalikan sin 2pi. Sin 2pi adalah sin 360 derajat, maka ini sin 2pi nya menjadi 360 derajat, maka sinnya adalah harganya 0, sehingga 0 kali negatif 4pi kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk kecepatan sudut getaran, Anda bisa mengambil bahwa ini periodenya sudah ada, sehingga kita mudah menentukan besarnya periode getarannya. Periode getarannya bisa ditentukan dari untuk menentukan kecepatan sudut. Jadi omega sama dengan 2pi per T, maka bisa kita lihat ini adalah omega, ya. Kemudian dari sini bisa juga dikatakan bahwa 2pi dibagi 1 ini adalah omega, maka besarnya 2pi. Jadi itu untuk menjawab soal nomor D, ketemunya adalah 2pi radian per sekon. Jadi itu penjelasan pada pembahasan soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Semoga soal-soal tersebut bisa menambah pemahaman kita pada persamaan getaran pada getaran harmonis. Inilah kesimpulannya. Salah satunya adalah Y sama dengan A sin theta sampai Y sama dengan A sin 2pi Ft. Jadi itu adalah materi persamaan simpangan getaran atau persamaan getarannya. Semoga bisa dipahami, ya. Kalau seandainya belum paham, maka video ini bisa diulang lagi untuk menentukan rahasia-rahasia yang ada pada persamaan getaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.